Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fikri Minallah, presenter pertama dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang pengertian bank muamalah dan contoh akad bank muamalah. Apa itu bank muamalah? Bank muamalah adalah bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Sebagai gantinya, digunakan sistem akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain. Fungsi utamanya bukan hanya sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan dana, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan ekonomi, kemitraan, serta tolong-menolong dalam aktivitas keuangan umat. Apa kaitannya dengan bank muamalah? Di Indonesia, istilah bank muamalah seringkali mengacu pada Bank Muamalah Indonesia atau BMI yang berdiri pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada 1992. Bank ini merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang menerapkan konsep muamalah Islam dalam sistem perbankannya. Akad. Apa itu akad? Akad adalah konsep dalam hukum Islam yang berarti perjanjian atau kontrak yang mengikat antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui penawaran dan penerimaan untuk melahirkan akibat hukum dalam suatu transaksi ekonomi. Akad juga memastikan transaksi dilakukan secara jujur, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Menghindari riba dan gharar. Prinsip-prinsip akad syariah mendorong transaksi yang tidak mengandung bunga atau riba atau ketidakpastian yang berlebihan. Akad memberikan kepastian hukum dan menciptakan kepercayaan antar dalam transaksi. Akad digunakan dalam berbagai transaksi ekonomi syariah seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, investasi, dan kerjasama bisnis, akad nikah yang mengikat suami istri. Begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep yang berikutnya. Di antaranya ialah transaksi-transaksi yang dilarang dalam bank muamalah. Transaksi-transaksi jual beli dalam bank muamalah dibedakan menjadi 8 jenis. Yang pertama ialah riba. Riba memiliki arti penggunaan suku bunga pada transaksi jual beli. Lalu yang kedua ialah gharar. Gharar memiliki arti transaksi jual beli barang yang tidak jelas. Lalu yang ketiga adalah masyir, transaksi yang menggunakan pemasangan taruhan. Yang keempat adalah tadlis, menyembunyikan suatu barang yang cacat dalam jual beli. Lalu yang kelima, riswah, menjadikan sesuatu yang batil menjadi yang benar. Yang keenam, zolim, menipu dalam akad. Lalu yang ketujuh adalah khidah, memberikan atau menyebarkan informasi yang palsu. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, menjual objek yang haram seperti menjual minuman keras dan menjual daging babi. Lalu yang selanjutnya adalah syarat agar akad menjadi sah. Yang pertama adalah niat. Para pihak harus memiliki niat yang jelas untuk melakukan transaksi. Lalu yang kedua adalah ijab dan qabul. Ijab penawaran dari satu pihak, lalu qabul adalah penerimaan dari pihak yang lain. Lalu yang ketiga adalah objek akad. Objek akad di sini bisa disebut juga barang atau jasa yang diperjanjikan.
Lalu yang terakhir adalah orang yang melakukan akad atau disebut juga dengan akid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmiati Ahmadiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar bank muamalah. Prinsip dasar bank muamalah ada 4. Yang pertama yaitu larangan riba atau bunga. Yang kedua, kehalalan dan keberkahan. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Yang keempat, gharar atau ketidakpastian. Yang kelima, maisir atau perjudian. Yang keenam, transparan dan terbuka. Teori akad bank muamalah. Teori akad bank muamalah adalah hukum fikih dalam Islam tentang perjanjian yang mengikat dua pihak atau lebih untuk melaksanakan transaksi ekonomi.